Presbiter yang melayani hari ini mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kedua Prapaskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kiranya diberkati oleh-Nya. Pemberita firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Aprianus Libat. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian nats pembimbing kita dari Filipi 3 ayat yang ke-14. Dan terimalah salam rasuli, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Sabdanya, hai marla sakral.
Silakan duduk. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Segala kekurangan kami sebagai orang-orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kepudaran pengharapan, pementingan diri dan perselisihan, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Berikanlah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Demikianlah pengakuan jemaat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi, kepada setiap kita yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Mazmur 79 ayat yang ke-9 yang menyatakan, "Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu." Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Dosa-dosaku
Mari kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 6 yang menyatakan, "Sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Kembali kami datang bersyukur di hari ini ya Tuhan. Engkau boleh menyertai kami di sepanjang minggu, dan kini kami boleh lagi dapat bersekutu dengan Engkau lewat ibadah minggu ini, walaupun kami masih dalam masa pandemi untuk beribadah dari tempat kami masing-masing. Kami percaya dan kami yakini kuasa Roh-Mu yang kudus yang hadir dalam setiap persekutuan anak-Mu yang berkumpul di tempat mereka masing-masing. Biarlah hadirat-Mu Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Roh Kudus, tuntun kami untuk memahami firman-Mu saat ini, agar pemberitaan firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh mengambil tempat di dalam hati kami, dan boleh kami dapat lakukan itu dalam kehidupan beriman kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Hosiana. Bacaan Alkitab hari ini dari Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16 yang menyatakan, perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur.
Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, untuk pembacaan kita pada hari ini berbicara tentang perumpamaan yang Yesus sampaikan tentang hal kerajaan sorga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu latar belakang Yesus mau mengangkat perumpamaan ini sebagaimana yang dikutip oleh penulis kitab Injil Matius. Tentu hal ini mau menunjuk kepada
kebun anggur yang melambangkan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera bersama dengan Allah Bapa di surga. Nah, mengapa hal perumpamaan ini diangkat? Tentu berhubungan dengan cerita sebelumnya atau pasal sebelumnya ketika Petrus mau menanyakan tentang hal upah mengikut Yesus. Jadi boleh dikatakan kalau Petrus itu sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya itu boleh dikatakan totalitas, kira-kira dia dapat upah apa gitu ya. Sama dengan kita dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, kira-kira kita dapat upah apa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu hal tentang kerajaan surga yang diceritakan dalam kitab Injil Matius ini berbicara tentang seorang tuan yang mempunyai kebun anggur. Biasa untuk memetik anggur ada masa ketika anggur-anggur yang sudah mulai siap dipetik, ya mereka akan mencari pekerja untuk memetiknya. Sampai pada musim berikutnya pohon anggur itu berbuah, mereka memanggil lagi ya, orang-orang yang akan bekerja di kebun anggur untuk memetik anggur. Demikian seterusnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perumpamaan ini ya, seorang tuan yang mempunyai kebun anggur, dia mencari para pekerja yang bisa bekerja di kebun anggurnya. Nah, tentu sebelum para pekerja itu melakukan pekerjaannya, tentu ada kesepakatan dulu, ya. Saya dapat berapa seharian, itu kan? Saya dapat berapa untuk bekerja di kebun anggur ini. Ya. Maka di sana dikatakan bahwa atas kesepakatan itu bahwa satu hari 1 dinar. Ya. Nah, dengan kesepakatan itu maka sang tuan ini mencari para pekerja di luar. Ya. Dan pada jam 9 dia keluar untuk mencari para pekerja dan dia bisa mendapatkan orang-orang yang tentunya pada saat itu yang tidak memiliki pekerjaan ada di pasar-pasar. Ya, mungkin kelantang-kelantung hidup mereka, jadi dipanggillah mereka untuk bekerja di kebun anggur sang tuan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ada alasan ketika sang tuan itu ya menambah lagi para pekerja. Ya, bisa saja dia lihat orang yang jam 9 itu yang dipanggil untuk bekerja di situ, bisa saja hasilnya, cara kerjanya sepertinya ini tidak selesai satu hari ini, gitu ya. Sehingga dia keluar lagi, ya, jam 12, ya, dia mencari para pekerja, ya. Demikian juga dia keluar jam 3, artinya dia mencari itu para pekerja, karena dia melihat orang-orang yang bekerja saat itu ya bisa saja tidak proporsional gitu ya. Karena
kesepakatan mereka 1 hari itu pekerjaan itu harus selesai, gitu ya. Biasanya demikian. Kalau enggak kan rugi sang tuan ibaratnya. Ya. Maka dia keluar terus dalam setiap jam karena dia melihat, wah, ini belum selesai juga pekerjaan. Maka sampailah dia sampai pada jam 5 sore ya, untuk merekrut para pekerja ya, untuk bekerja di kebun anggurnya yang hari itu harus selesai untuk memetik anggur yang sudah matang, gitu ya. Nah, tentu perjanjian setiap pekerja 1 hari mendapatkan 1 dinar. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya tentunya apa yang dilakukan oleh sang tuan terhadap setiap pekerja pada saat itu adalah hak dia. Ya. Hak otoritas dia untuk mengatur dan melakukan segala sesuatu itu menurut kehendak dia, sang tuan yang empunya kebun anggur itu. Nah, saudara-saudara, ketika selesai pada malam, di situ dikatakan, ya pekerjaan sudah selesai, ya, maka dipanggillah orang-orang yang bekerja itu untuk diberikan upah kepada mereka. Ya. Nah, di dalam perumpamaan ini biasanya harus dikasih dulu kepada yang bekerjanya awal, kan dia sudah pagi-pagi sudah bekerja, harusnya dia dikasih dulu, gitu kan. Tapi ini dikasih dulu yang jam 5 sore, ya ibaratnya dia hanya bekerja hanya 1 jam ya. Tetapi dia dulu yang diberikan. Kalau dalam cerita itu, kenapa harus dari yang terakhir datang hanya 1 jam bekerja, dia duluan dikasih upah. Ya, harusnya yang sudah pagi-pagi, dia sudah panas-panas, yang harusnya cepat dikasih dia, gitu kan. Tetapi kenapa yang mulai dari terakhir dikasih? Gitu ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu ada alasan, maksud dari perumpamaan ini. Seandainya kalau dikasih kepada yang awal bekerja, kasih 1 dinar, dia terima, otomatis dia sudah langsung pergi, gitu ya. Dia langsung meninggalkan tempat lokasi itu. Dia tidak akan pernah tahu berapa yang akan diberikan oleh Tuhan itu kepada pekerja yang hanya 1 jam bekerja dengan dia, yang pembayarnya sama seperti yang 1 hari full bekerja. Kalau dikasih yang awal pasti aman, gitu ya. Ya, pasti aman, tidak akan ada demo buruh-buruh, gitu kan. Tetapi ketika dikasih yang awal itu, yang adalah yang terakhir, yang masuknya hanya 1 jam, yang diberikan 1 dinar sama mereka yang masuk jam 6 pagi misalnya, wah pastilah akan terjadi demo besar-besaran ibaratnya, gitu kan. Nah, sehingga apa yang terjadi ya ketika dikasih 1 dinar yang 1 jam saja bekerja, pasti yang masuk jam 3 berharap-harap, wah dia saja 1 jam dikasih 1 dinar, apalagi saya yang lebih awal masuk dari dia jam 3 atau jam 12, apalagi yang jam 9 pagi misalnya kan. Pasti mereka berpikir mereka akan diberikan lebih banyak dari itu, gitu ya. Yang ternyata ya mereka menunggu, ternyata sama pemberiannya. 1 dinar kepada yang 1 jam bekerja, dengan yang 3 jam, yang 6 jam, dan juga yang 1 hari full tetap sama. Ya. 1 dinar sehari. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk itulah persoalan muncul ketika para pekerja yang bekerja dari awal mendapat upah yang sama dengan yang lain. Di situ mereka bersungut-sungut dan menganggap bahwa
tuan tanah itu atau tuan yang punya kebun anggur itu tidak berlaku adil kepada dia. Gitu ya. Mereka merasa telah bekerja seharian, kenapa upahnya sama dengan mereka yang hanya masuk 1 jam? Ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu tuan rumah atau pemilik kebun anggur tersebut dengan tegas menjelaskan bahwa ia tidak berlaku tidak adil kepada mereka, bahwa apa yang telah ia lakukan termasuk dalam hal upah, semuanya itu dilakukan berdasarkan kesepakatan, gitu ya. Apa yang telah dibicarakan di awal. Mereka sepakat bekerja sehari dengan upah 1 dinar. Ya. Kalau dalam tradisi orang Yahudi, 1 hari itu hitungnya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Itu hitungan mereka 1 hari, gitu ya. Jadi wajar ketika saat itu sang pekerja yang awal, yang mungkin kepanasan, yang mungkin keseharian dia bekerja, tentu dia merasa tidak adil atas apa yang diberikan kepada dia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ketika sang tuan itu mencari pekerja, tentu ada alasan dia kenapa dia menambah orang bekerja. Tentu ketika dia melihat bahwa para pekerja yang dari awal tadi maupun jam-jam 12, jam 3, dia melihat bahwa pekerjaan mereka tidak bisa dapat selesai tepat pada waktu, sehingga dia memungkinkan mencari orang sampai pada jam 5. Artinya ada sesuatu yang kurang beres yang mereka lakukan. Ya. Mereka tidak bekerja dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak bekerja dengan baik. Sehingga membuat sang empunya kebun anggur itu terus merekrut para pekerja sampai jam 5 sore. Yang pada akhirnya pekerjaan itu bisa tuntas dan selesai. Nah, oleh karena itulah maka apa yang dikatakan oleh para pekerja yang di awal tadi, ketika mereka bersungut-sungut, mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka perbuat dan lakukan dalam melaksanakan pekerjaan mereka itu, mereka tidak lakukan dengan baik. Mereka tidak lakukan dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak lakukan dengan segenap hati, sehingga memungkinkan sang empunya kebun anggur itu terus mencari pekerja yang lain untuk bisa pekerjaan sehari itu bisa selesai sebagaimana kesepakatan mereka bersama-sama pada saat itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu dari perumpamaan ini kita bisa dapat melihat bahwa kadang-kadang kehidupan iman kita itu kita suka banding-bandingkan dengan orang lain, gitu ya. Misalnya sang jam 3 ini tadi dia berharap, wah dia jam 5 aja dikasih 1 dinar, apalagi saya jam 3, gitu kan. Demikian juga yang jam 12, dia melihat yang jam 3 itu dikasih 1 dinar, dia hanya mungkin 3 jam bekerja, apalagi saya masuk jam 12 pasti akan lebih banyak. Dia membandingkan itu dengan mereka yang sudah diberi awal. Apalagi dengan yang mereka yang memang awal-awal bekerja, pasti dia berharap bahwa dia akan diberi lebih banyak dari yang jam 12. Tetapi apa yang terjadi? Semuanya sama. 1 dinar 1 hari untuk mereka terima dari hasil pekerjaan mereka. Nah, kadang-kadang juga kehidupan kita itu sudah membandingkan hal itu. Mungkin kita katakan, Tuhan saya sudah berdoa semalam suntuk. Tuhan saya sudah rajin berdoa, Tuhan saya sudah rajin beribadah, Tuhan saya sudah rajin memberikan persembahan. Tetapi kenapa hidup saya sampai hari ini terus ada di dalam pergumulan? Kadang-kadang kita bertanya demikian. Kita suka membandingkan dengan orang. Oh, orang sana itu dia tidak pernah ke gereja, tapi kok hidupnya baik-baik saja ya, aman-aman saja ya. Kadang kehidupan iman kita sudah ukur demikian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi apa yang sang tuan
yang empunya kebun anggur itu katakan. Ya. Dia mengingat kepada mereka bahwa sesungguhnya mereka itu adalah manusia yang sama di hadapan Allah. Allah tidak pernah membeda-bedakan manusia satu dengan manusia yang lain, antara yang satu dengan yang lain. Mereka sama di hadapan Tuhan. Ingat ketika sang pekerja itu mencari orang-orang di luar, siapakah mereka? Di sana dikutip bahwa mereka adalah orang-orang yang menganggur, yang tidak punya masa depan dan kehidupan mereka. Tapi dalam kesempatan itu, mereka dimungkinkan untuk bisa bekerja bersama-sama dengan sang tuan yang empunya kebun anggur itu, supaya mereka memiliki kehidupan yang layak. Tetapi ternyata kesempatan itu mereka tidak pernah gunakan dengan baik. Kesempatan itu mereka tidak lakukan dengan benar. Sehingga apa yang dikatakan oleh Nats, mereka yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Mereka yang terakhir akan menjadi terdahulu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya bagi kita pada saat ini, bahwa kehidupan iman kita, ketika kita diperhadapkan dengan situasi dan kondisi sekarang ini, mungkin orang bertanya, apa Tuhan masih ada? Apakah Tuhan masih tetap berpihak kepada saya? Apakah Tuhan masih menolong saya di tengah-tengah situasi dan kondisi yang mungkin bagi kita sungguh berat bagi kita untuk menjalaninya? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui Minggu Prapaskah yang kedua ini, tentu lewat perumpamaan yang disampaikan bagi kita pada saat ini, hendak mengajak kepada kita semua, mengingatkan kepada kita semua bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak layak untuk menerima kasih karunia Allah itu dalam kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang hidup di dalam kematian yang kekal tanpa Tuhan. Yang sesungguhnya oleh karena anugerah Allah itu, kita bisa mendapatkan keselamatan itu. Melalui panggilan Allah terhadap kehidupan kita sebagai orang percaya, ya, bahwa kita sama seperti para penganggur, para pekerja-pekerja yang dipanggil oleh sang tuan, yang ada di pasar-pasar yang tidak punya pekerjaan. Di sana diceritakan bahwa mereka tidak ada punya pekerjaan, penganggur. Artinya sama dengan kehidupan kita, bahwa di luar Tuhan, kehidupan kita ini tidak akan mendapatkan keselamatan yang hanya ada di dalam Tuhan. Jadi kehidupan kita yang Tuhan karuniakan sampai hari ini adalah karena anugerahnya, keselamatan yang diberikannya bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu jawaban ini mau menegaskan kembali tentang pertanyaan Petrus. Ya, ketika dia bertanya kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Maksud Yesus 1 dinar itu, ya kalau mungkin dirupiahkan mungkin banyak ya. Tapi 1 dinar itu, Yesus menjawab ketika Petrus mau menanya apa upah yang dia terima ketika dia sudah bekerja, meninggalkan segala kesibukan, meninggalkan segala keluarga dan lain sebagainya. Yesus menjawab itu dalam ayat 29 pasal 19 ayat sebelum pembacaan kita. Di sana dikatakan, "Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal." Itulah upah 1 dinar. Artinya
sampai berapa keturunan pun tidak akan habis. Artinya hidup kita ini adalah karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Keselamatan yang diberikannya melalui kematian dia di kayu salib itu sebuah anugerah bagi kita. Kita ini tidak layak untuk menerima itu. Kita ibaratnya seperti orang-orang yang di pasar yang tidak punya arah dan tujuan kehidupannya. Tetapi oleh karena anugerah Allah dalam Kristus Yesus lewat kematiannya, kita dilayakkan untuk masuk ke dalam kebun anggur itu, masuk ke dalam kerajaan Allah itu, hanya oleh karena anugerahnya. Jadi 1 dinar itu tidak akan pernah habis-habisnya. Jadi dia katakan, kalau engkau bekerja meninggalkan segala apa yang engkau miliki, dan engkau senantiasa memberikan segala sesuatu, maka Yesus katakan, engkau akan menerima 100 kali lipat. Wah, 100 kali lipat itu banyak, tidak pernah habis ya. Dan memperoleh hidup yang kekal. Jadi hal itu juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus ya, bagi kita pada hari ini juga, ketika dia nyatakan itu dalam Roma pasal 6 ayat 23. Ya, bahwa kita ini adalah pekerja-pekerja seperti orang-orang yang ya dikatakan perumpamaan tadi adalah penganggur. Penganggur itu kan tidak punya masa depan ibaratnya gitu ya. Maka hal itulah dikatakan oleh Paulus dalam kitab Roma pasal 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa, upah kita ini sebagai manusia yang berdosa, kematian yang kekal. Tanpa Kristus kita tidak akan menerima upah itu, hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Karena itu Yesus katakan kepada Petrus, apa upahku ketika aku bekerja kepadamu ya Yesus? Yesus bilang engkau akan menerima 100 kali lipat dan hidup yang kekal. Artinya 1 dinar itu adalah anugerah Allah yang tak pernah habis-habisnya. Ya, sehingga dikatakan sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saudara-saudara, seharusnya pekerja yang awal tadi tidak harusnya dia bersungut-sungut. Seharusnya dia bersyukur atas apa yang ia terima, atas apa yang ia miliki, atas apa yang ia peroleh. Bukan dia menghitung-hitung. Oleh karena itu kesepakatan 1 dinar yang dikatakan oleh sang tuan empunya anggur itu adalah melambangkan tentang kehidupan yang hanya oleh kasih karunia Allah kita diselamatkan. Sehingga dalam masa Minggu Prapaskah yang kedua ini, kita sebagai orang yang percaya terpanggil untuk senantiasa menghayati panggilan itu dalam kehidupan kita. Bahwa saudara dan saya sama di hadapan Tuhan, bahwa hanya oleh karena anugerah kita diselamatkan oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Untuk itu mari kita sambut panggilan Allah dalam dan melalui kehidupan kita masing-masing dengan menyambut dan merespon itu dengan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Bahwa hanya oleh karena kasih karunia kita boleh dipelihara sampai hari ini. Ketika kita dimungkinkan untuk dapat melewati berbagai macam pergumulan dalam kehidupan kita semua. Hanya dialah yang melayakkan kita untuk bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi karena itu, apapun panggilan dalam kehidupan kita, dimanapun kita berkarya, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita menjalani kehidupan ini, lihatlah bukan apa yang akan kita terima atau upah apa yang akan kita dapati, tetapi bagaimana kita dapat memandang
bahwa kehidupan saya sampai hari ini hanya boleh terjadi atas kasih karunia dan anugerah yang Tuhan berikan bagi kita lewat kematian dan kebangkitan Kristus Yesus, sehingga kehidupan kita yang menuju kepada maut itu akan memperoleh hidup yang kekal yang hanya tersedia di dalam Kristus Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Karena itu bersyukurlah kita hari ini atas panggilan Tuhan yang memungkinkan kita semua boleh hadir dan boleh ada dalam menjalani kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Terpujilah Kristus, oleh karena kasih karunia-Nya, saudara dan saya diselamatkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita berdiri bersama orang percaya di segala waktu dan tempat. Mari kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita kepada Allah. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Yesus, atas kasih karunia-Mu kami diselamatkan. Kami menjadi anak-anak-Mu, bukan lagi sebagai hamba. Karena penebusan-Mu di kayu salib membuat kami dilayakkan untuk masuk ke dalam kebun anggur, masuk ke dalam kerajaan Allah. Oleh karena Engkau yang melayakkan kami lewat kematian-Mu di kayu salib. Terima kasih anugerah yang terbesar yang kami boleh rasakan, di mana Engkau tidak melihat akan keberadaan kami sebagai manusia yang berdosa, yang hina, yang lemah ini.
tapi oleh karena kasih-Mu Tuhan, Engkau menyelamatkan kami. Engkau menebus kami, sehingga kami boleh menerima kasih karunia dengan cuma-cuma, karena Engkau telah melakukannya dengan penuh kasih karunia. Terima kasih, ya Yesus, untuk pengorbanan-Mu bagi kami semua, sehingga kami boleh dilayakkan untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu, untuk datang dan masuk sehidangan dengan Engkau di perjamuan yang agung. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih ketika kami boleh kembali dapat menghayati penderitaan Kristus di tengah-tengah pergumulan yang kami alami saat-saat sekarang ini. Tuhan, mampukan kami untuk menghayati penderitaan-Mu itu di balik semua persoalan, masalah yang kami alami dalam hidup ini. Tuhan, terkadang kami tidak bisa dapat menerima. Ketika itu kami bandingkan dengan orang lain. Ketika hidup ini selalu kami hubung-hubungkan dengan orang yang mungkin kami anggap tidak sama seperti kami. Karena itu ampuni kami Tuhan, ketika kami selalu membeda-bedakan satu dengan yang lain dalam kehidupan beriman kami. Sesungguhnya kami semua sama di hadapan-Mu Tuhan. Karena itu biarlah dengan Engkau melayakkan kami terpanggil untuk hidup di dalam persekutuan yang saling mengasihi, saling menguatkan, saling menopang satu dengan yang lain. Itulah panggilan kami sebagai umat yang telah Engkau selamatkan. Biarlah hal itu boleh membuat kami tetap kuat dan tetap semangat dan tetap yakin dan terus percaya bahwa Tuhan, Engkau terus bekerja dalam kehidupan kami untuk mendatangkan damai sejahtera dalam hidup ini. Ya Bapa, kami mau menyerahkan bagian daripada pergumulan kehidupan ini sebagai warga negara yang baik. Ketika kami diajarkan untuk hidup bersama di tengah-tengah perbedaan yang ada, di tengah-tengah bangsa yang penuh dengan kemajemukan. Bukan berarti bagi kami tidak mampu untuk bisa dapat menghadirkan terang Allah dalam hidup ini. Karena itu tolong kami Tuhan, agar kami mampu dan dapat mewujudkan panggilan kami di tengah-tengah hidup berbangsa dan bernegara. Ketika saat ini bangsa kami diperhadapkan dengan begitu banyaknya persoalan dan masalah yang terjadi, baik COVID-19, berbagai macam bencana alam yang terjadi, bahkan masalah-masalah sosial politik yang tak pernah habis-habisnya hadir di tengah-tengah negara kami ini. Tuhan, biarlah hikmat Allah Engkau berikan kepada para pemimpin kami sebagai wakil Allah untuk mendatangkan damai sejahtera dalam hidup berbangsa dan bernegara kami melalui para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Maruf Amin, bersama dengan para menteri dan seluruh kepala-kepala daerah, bahkan sampai ke pelosok tanah air sekalipun.
Tuhan, berikanlah mereka hikmat surgawi untuk memimpin bangsa ini, untuk bisa dapat keluar dari setiap masalah yang ada, terlebih dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saat ini bangsa kami terus memberikan vaksinasi kepada warga masyarakat secara gratis, agar masyarakat kami terbebas dari COVID-19. Untuk itu ya Bapak di surga, berkati semua program dan rencana-rencana yang ada untuk bisa dapat dilaksanakan vaksinasi kepada seluruh warga masyarakat kami, sehingga kami bersama-sama dapat menunjang seluruh program yang dibuat oleh pemerintah kami. Ya Bapa di surga, kami juga menyerahkan gerejamu yang Kau panggil untuk menghadirkan damai sejahtera lewat persekutuan dan pelayanan dan kesaksian kami. Terlebih di masa-masa prapaskah ini, bagaimana kami mampu dan dapat menghayati penderitaan Kristus Yesus melalui kepedulian kami terhadap lingkungan, peduli terhadap situasi dan kondisi yang ada saat ini, agar kasih Kristus benar-benar dirasakan oleh semua orang ketika Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa ini. Tuhan Allah Bapa di surga, dan terlebih di masa pandemi ketika persekutuan pelayanan yang kami lakukan sebatas kami bisa dapat lakukan dari tempat dan di rumah kami masing-masing. Tuhan, mari Tuhan tolong kami untuk dapat melaksanakan tugas dan pelayanan ini dengan baik. Biarlah kasih karunia-Mu Tuhan senantiasa memimpin dan menyertai kami dalam mengupayakan pelayanan yang kami jalani seturut dengan kehendak Tuhan. Kegiatan-kegiatan dan pelayanan yang terus berlangsung sampai hari ini, biarlah kasih-Mu Tuhan menopang kami sehingga semuanya bisa dapat kami laksanakan dengan baik. PKA program 2021-2022 untuk segera dapat kami miliki. Biarlah Engkau memberkati kami semua agar segala sesuatu yang kami persiapkan pada waktunya bisa dapat kami tetapkan. Kau memberkati panitia Paskah agar mereka juga boleh bekerja dengan baik ketika kami masih melaksanakan Paskah di masa pandemi ini. Demikian juga kami menyerahkan seluruh presbiter, pelkat, komisi, karyawan, dan biarlah kami senantiasa mampu dan dapat melayani sebagaimana panggilan Tuhan bagi kami untuk melakukan itu semua dengan penuh sukacita dan rasa syukur atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Terlebih juga kami menyerahkan peneguhan CD, biarlah Tuhan juga memberkati proses yang terus berjalan sampai pada hari ini. Engkau memberkati anak-anak agar mereka juga senantiasa dapat mempersiapkan diri untuk peneguhan calon CD baru. Saudara Bintang Satrio Nugroho, Ruth Sevanya Malingkas, Daniel Budi, Winet Adlin Jess, juga Reinhard Bangun Sitompul. Tuhan memberkati mereka dalam segala hal yang sudah dipersiapkan agar saatnya mereka boleh mengaku iman di hadapan Allah dan jemaat. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga yang mulia, dan saat ini juga kami bergumul bersama-sama dengan jemaat kami yang dalam pergumulan yang mereka alami saat ini, mereka yang dalam keadaan sakit, dalam proses pemulihan, dalam usia lanjut. Biarlah kemurahan dan kasih-Mu Tuhan menopang kehidupan mereka saat ini. Kami menyerahkan Bapak Grace Yono, Ibu Lemadi, Bapak Lasamahu, Ibu Doli Pinaria, Saudari Anita Tumbelaka, Ibu Nahumuri, adik kekasih kami Yolanda Mangiri, Ibu Sakruela, Nona Mary Lona Pesi, Bapak Sarono, Ibu Rolanda, Nona Margaret Rolanda, Ibu Diksi Siaininia, Ibu Parengkuan, Ibu Siahaya, Ibu Kaligis, Bapak Ari Tonang,
Bapak Charles Kue, Bapak John Samalo, Bapak dan Ibu Manafe, Bapak Hananta Boka, Bapak Susito Kasan Prawiro, Bapak Yudo Simangunsong, dan saudara-saudara kami Tuhan yang dalam kesempatan ini, dalam kelemahan tubuh, yang saat ini mereka ada di rumah, biarlah Tuhan memulihkan mereka. Di tengah-tengah kondisi yang mereka alami saat ini, biarlah tangan kasih-Mu menjamah mereka dan menguatkan iman dan percaya mereka kepadamu Tuhan, bahwa di dalam Engkau ada kekuatan dan kesembuhan yang terus membuat kami percaya bahwa Engkaulah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter, yang dapat memulihkan kehidupan mereka saat ini. Juga kami serahkan keluarga-keluarga kami yang juga kami dukung dalam doa. Keluarga Yans Purba, sektor pelayanan 1, keluarga Nyonya Suparwoto, sektor pelayanan 2, keluarga Nyonya Sukamto, sektor pelayanan 3, keluarga Nyonya Amelia Sukrisworo, sektor pelayanan 4, keluarga Patrick Rahardi, sektor pelayanan 5, dan keluarga Hananta Boga, sektor pelayanan 6. Biar Tuhan memberkati kehidupan dan pergumulan keluarga-keluarga kami ini, dan biarlah kasih sayang Tuhan terus menopang dan memelihara kehidupan mereka. Semua masalah pergumulan dan rencana-rencana dalam kehidupan yang mereka lalui, biarlah kasih setia Tuhan senantiasa selalu ada bersama-sama dengan mereka. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang boleh bersyukur atas segala berkat kasih karunia yang Allah berikan dalam kehidupan kami, atas kesehatan dan kekuatan yang kami miliki, dan juga terlebih atas ketambahan usia setahun dalam hari ulang tahun kami. Dalam sepekan ini kami menyerahkan Nona Javin Latumenten, tanggal 23 Maret, tanggal 24 Maret, Ibu Sita Sitompul, tanggal 25 Maret, Nyonya Sri Ningsih Laimadi, dan tanggal 27 Maret Bapak Membunan. Biarlah Tuhan memberkati untuk ketambahan usia yang mereka miliki, karena kami yakin dan percaya bahwa kehidupan kami, usia yang kami miliki, semuanya oleh karena anugerah daripada Tuhan yang boleh kami rasakan. Terima kasih, demikian juga syukur kami atas hari ulang tahun pernikahan, dan segala kebahagiaan dan sukacita yang kami alami, anak-anak kami yang boleh berhasil dan sukses, mereka yang menghadapi ujian dan ulangan, biarlah Tuhan juga senantiasa terus menopang kehidupan mereka, agar mereka selalu tetap memiliki semangat belajar dalam menggapai cita-cita dan harapan yang ada dalam kehidupan mereka semua. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Karena itu kami serahkan seluruh tugas, pekerjaan dan pelayanan kami di sepekan ini Tuhan. Biarlah kami dapat melakukan segala sesuatu dengan penuh sukacita. Karena apa yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami jalani sampai saat ini, kami boleh dimungkinkan untuk dapat menjalaninya dengan tetap terus bersandar bergantung pada kasih setia Tuhan dan pengasihan yang daripada-Mu, yang memungkinkan kami semua boleh dapat diberikan kekuatan untuk melewati setiap pergumulan dan masalah yang ada di dalam kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Seraya itu kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu, agar kami senantiasa tetap dilayakkan oleh pengampunan yang daripada-Mu, agar kami boleh memasuki kebun anggur Kerajaan Allah bersama-sama dengan Bapa di surga. Sambut dan dengar doa ini. Ya Tuhan, demi pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Dengarkanlah doa kami sebagaimana Tuhan telah mengajarkan doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama-sama pada saat ini. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam kitab Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini
tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan, demi kemuliaan-Mu. Amin. Mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan penekanan warta jemaat minggu ini. Jemaat, hendaknya kita tetap setia untuk melaksanakan ibadah keluarga di rumah masing-masing pada hari Rabu 24 Maret 2021 secara live melalui aplikasi Zoom Meeting GPIB Jemaat Shalom DKI Jakarta, dan juga disiarkan secara live melalui kanal YouTube GPIB Jemaat Shalom DKI Jakarta mulai pukul 19.30. Untuk link meeting ID Passcode untuk link ibadah kanal YouTube akan dibagikan melalui grup sektor masing-masing. Berdasarkan surat keputusan Majelis Jemaat GPIB Shalom nomor 01-Shalom-2021-KPTS tanggal 5 Maret 2021 telah terbentuk susunan panitia perayaan Paskah 2021 Jemaat GPIB Shalom di DKI Jakarta. Dalam rangka perayaan Paskah GPIB Jemaat Shalom tahun 2021 mulai hari Minggu 14 Maret 2021 diedarkan amplop Paskah 2021 dan tersedia di sekretariat maupun di koordinator sektor masing-masing. Mohon dukungan doa dan partisipasi dari seluruh warga jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah peneguhan calon sidi baru 2021 akan dilaksanakan pada Minggu 28 Maret 2021 pukul 09.00 WIB tatap muka. Nama-nama calon sidi baru 2021 adalah sebagai berikut. 1. Bintang Satrio Nugroho. 2. Daniel Budi. 3. Reinhard Bangun Sitompul. 4. Ruth Zevanya Malingkas. 5. Winit Ardelin Jess. Mohon dukungan doa dari segenap warga jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Untuk beberapa warta dapat jemaat lihat dalam tayangan berikut ini. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan ini, saya mengajak kepada kita semua untuk menghayati penderitaan Kristus Yesus
di masa Prapaskah minggu yang kedua ini. Tentunya melalui Paskah di tahun ini, kita diajak untuk merenungkan bagaimana penderitaan Kristus itu untuk menyelamatkan saudara dan saya dari kematian kekal. Sehubungan dengan itu, maka panitia pelaksana Paskah di tahun 2021 ini mengedarkan amplop di antara kita semua untuk menunjang kegiatan dan pelayanan kita sehubungan dengan Paskah di masa pandemi ini. Biarlah di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kita alami saat sekarang ini tidak mengurangi rasa syukur dan semangat kita untuk menjalani kehidupan beriman kita kepada Kristus Yesus. Bahwa sesungguhnya kalau Kristus Yesus tidak dibangkitkan dari kematian, maka sia-sialah iman dan percaya kita. Untuk itu, saya mengajak kepada kita semua untuk tetap bersukacita dan tetap menjaga kesehatannya dengan baik. Karena kita semua sampai hari ini boleh dapat dimungkinkan menjalani kehidupan kita karena berkat dan anugerah Tuhan bagi kita semua. Selamat menyambut Paskah di tahun 2021. Kasih Kristus senantiasa bersama-sama dengan kita. Dan jangan lupa tetap setia memakai masker, menjaga jarak, dan terus mencuci tangan dengan sabun setelah kita beraktivitas. Kasih Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih atas persembahan warga jemaat maupun simpatisan untuk menunjang pelayanan, kesaksian, dan persekutuan di GPIB Jemaat Shalom di DKI Jakarta. Untuk warta selengkapnya dan informasi keuangan dapat jemaat baca dalam warta jemaat digital dalam bentuk PDF yang dibagikan melalui grup sektor masing-masing untuk menjadi bahan informasi pelayanan sepekan mendatang ini. Demikian pokok-pokok warta jemaat minggu ini. Selamat memasuki hari Minggu kedua Prapaskah. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Dan jangan lupa tetap setia untuk menjaga protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan setelah beraktivitas. Berjanji mulia berjanji.
Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.